Polisi masih memeriksa Bibi yang menyetrika keponakannya di Simalungun, Sumatera Utara. Pelaku menempelkan setrika ke tubuh korban sebanyak 3 kali. Korban mengalami luka bakar sebesar 30%. Ya, jadi korban anak RS ini baru tinggal 3 bulan di rumah si korban. Jadi korban ini adalah tante yang bersangkutan. Ini semua karena kehidupan saya, Pak. Ini semua saya mengaku sangat bersalah sekali terhadap si anak, Pak. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menjadi korban penganiayaan. Ia mengalami luka bakar sebanyak 30% akibat disetrika oleh bibinya sendiri. Pelaku mengaku emosi karena saat pulang dari ladang, buah rambutan di rumahnya habis dan sampahnya berserakan. Saat tengah menyetrika pakaian, pelaku melihat korban dan langsung menanyakan perihal rambutan kepada korban. Pelaku menjadi emosi karena korban tidak kunjung menjawab saat ditanya. Sontak, pelaku menempelkan setrika panas kepada korban sebanyak 3 kali. Datang mendekati. 3 kali, Pak. Jadi itu siapa kawan menghabiskan nasi itu, Pak? Dia. Siapa kawan menghabiskan rambutan itu, Pak? Dia. Lalu saya karena udah emosi, jawab dulu, gosokkan nanti mukamu itu. Selalu dia diam. Jadi karena saya menggosok, karena di dekat saya itulah apa tadi, Pak, emosi saya langsung kubikinlah gosokan itu. Oh, ke bagian mana pergi dulu? Bagian depan, dada ya, sama perut ya? Iya, baru dia jawab dulu, aku bilang, baru dia mau lari, itulah yang kena ke belakangnya. Saya siap, Pak, minta maaf ke keluarga karena ini atas kehilapan saya, Pak. Bukan karena kesengajaan ya? Bukan, Pak, bukan unsur kesengajaan ini, Pak. Ini semua karena kehilapan saya, Pak. Ini semua saya mengaku sangat bersalah sekali terhadap si anak, Pak. Pelaku merupakan bibi dari korban. Setelah ayah korban meninggal dunia, pelaku menjadi wali yang mengasuh korban. Pihak keluarga berharap kasus ini bisa berakhir damai. Mereka yakin pelaku hanya hilaf dan tidak memiliki niat jahat kepada korban. Saya, Pak, kalau bisa kakak saya dilepaskan dalam buku karena anaknya pun masih kecil. Sebenarnya dia yang hilapnya, bukan jahat kakak itu yang hilap. Benar, Bapak, tolong bapak janganlah dikurung, dilepaskan aja, Pak. Selama ini setahu kakak memang kakak itu baik ya, Kak? Memang baik, dia enggak jahat. Yang hilapnya dia memang pada saat aku pun heran kok bisa begini kejadiannya. Polisi masih akan menyelidiki kasus ini. Bersama Dinas Sosial, korban saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit. Polisi juga membenarkan bahwa selama ini pelakulah yang mengasuh korban selepas orang tuanya meninggal dunia. Si korban ini tinggal di rumah si pelaku karena bapaknya korban, ayahnya baru meninggal 4 bulan yang lalu. Kemudian korban ini diajak dan dirawat oleh si pelaku. Sementara di satu sisi ibunya sudah meninggalkan mereka sejak si korban ini masih umur beberapa bulan. Pelaku sehari-hari bekerja sebagai petani. Selain korban, pelaku juga mengurus 3 anaknya yang lain yang masih kecil. Di mata keluarga, pelaku merupakan sosok yang baik yang bahkan bersedia merawat korban yang tidak lagi memiliki orang tua. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Armendo Sinaga di Simalungun, Sumatera Utara. Armendo, hingga saat ini bagaimana kondisi korban bocah berusia 5 tahun ini yang terkena setrikaan dari sang bibi? Baik, selamat siang Juno dan saudara. Kondisi saat ini balita tersebut ataupun anak 5 tahun tersebut saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Tentara Kota Pematang Siantar. Namun berdasarkan keterangan dari Kapolres yang baru saja kita konfirmasi bahwa kemarin siang telah dilakukan penanganan medis lebih lanjut kepada korban tersebut. Penanganan medis yang dimaksud yaitu pembersihan bekas-bekas luka bakar yang ada di tubuh korban baik di bagian dada, perut maupun punggung.
saat itu anak itu dilakukan bius dan ada sedikit demam, namun di sore hari kondisi anak tersebut telah stabil. Dan fokus saat ini pihak kedokteran juga dari bidang kesehatan Polres Simalungun dan juga pihak rumah sakit, yaitu untuk penyembuhan ataupun untuk penanganan lebih lanjut sakit tipes yang dialami anak tersebut. Dan juga saat ini tidak akan ada lagi penanganan medis lebih lanjut untuk luka bakar dari anak tersebut, dan kondisinya saat ini stabil dan mulai membaik. Ya, dari kasus penganiayaan sang bibi ini, bagaimana dengan kelanjutan proses hukum terhadap pelaku karena pihak keluarga menginginkan pelaku ini dibebaskan? Baik, pihak keluarga besar dari korban dan pelaku menyatakan bahwa selama ini pelaku dikenal baik dan terbuktikan dengan mau mengasuh dan juga merawat dari korban yang telah kehilangan orang tuanya. Sehingga pihak dari keluarga besar telah memaafkan dari pihak dari kejadian yang dialami pelaku, karena mereka tahu bahwa setelah mereka bertanya kepada pelaku bahwa pelaku saat itu kilaf dan emosi sesaat di saat buah rambutan yang habis dan juga nasi yang habis ketika ia pulang dari ladang. Dan juga pihak keluarga telah melakukan permintaan maaf, telah menerima permintaan maaf dari pelaku, sehingga pihak keluarga besar berharap pelaku tidak ditahan. Tapi dari pihak kepolisian saat ini masih melakukan penahanan dan juga pemeriksaan lebih lanjut kepada pelaku. Dan untuk proses hukumnya, permintaan dari keluarga besar tersebut adalah menjadi pertimbangan daripada penyidik dan juga pihak kepolisian dari Polres Simalungun untuk proses lebih lanjutnya. Tapi Kapolres menyatakan bahwa persoalan untuk perlindungan kepada anak dan juga kekerasan yang menjadi korban yaitu anak menjadi perhatian dan juga atensi dari seluruh pihak kepolisian, termasuk dari kasus yang terjadi di Simalungun ini. Juno. Ya, selain kasus hukum, apakah dari pihak Dinas PPA ataupun KPAI turut menyoroti dan membantu pemulihan dari trauma korban? Ya, baik, Polres Simalungun saat ini masih lebih fokus ke penanganan medis, namun untuk proses trauma healing dan juga proses untuk penanganan lebih lanjut kepada anak tersebut, pihak kepolisian pertama telah berkoordinasi dengan pihak dinas sosial, terutama untuk masalah administrasi dari dari korban tersebut agar administrasinya bisa diuruskan dan anak tersebut bisa bersekolah di tahun depan. Dan juga untuk proses dari lembaga perlindungan anak ataupun dinas perlindungan anak, saat ini kepolisian dari Polres Simalungun berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Simalungun untuk prosesnya lebih lanjut kepada korban tersebut. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Armendo Sinaga dari Simalungun, Sumatera Utara.